Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sahira Ramli yang akan menjelaskan terkait identifikasi masalah, solusi, serta data akhir. Yang pertama, bagian identifikasi masalah. Berdasarkan hasil angket data awal serta wawancara dengan salah satu guru, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di sekolah masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, penggunaan media digital belum efektif dalam membantu siswa memahami materi, khususnya materi yang bersifat abstrak. Hal ini menyebabkan pemahaman siswa belum optimal. Yang kedua, dukungan terhadap pembelajaran mandiri masih tergolong rendah yang disebabkan oleh keterbatasan media pembelajaran yang tersedia. Selain itu, kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya infrastruktur jaringan internet, sehingga pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran belum dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu solusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan media pembelajaran digital interaktif yang sederhana dan fleksibel. Media ini dirancang agar dapat digunakan baik secara offline maupun online, sehingga tetap dapat dimanfaatkan meskipun kondisi jaringan terbatas. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media digital melalui pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar guru mampu menyampaikan materi, terutama yang bersifat abstrak, dengan lebih efektif. Di samping itu, pihak sekolah juga perlu melakukan perbaikan infrastruktur jaringan internet secara bertahap guna mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dan buku panduan penggunaan aplikasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Nah, pada bagian flowchart ini yaitu terisi yang pertama adalah mulai atau analisis. Nah, ini adalah merupakan tahap awal untuk mengumpulkan data. Dari sini kita mengumpulkan hasil angket dan wawancara kita ketika kita mewawancarai guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu masalah atau sering kita sebut dengan input. Ini merupakan hambatan yang ditemukan di lapangan. Seperti halnya yaitu yang pertama media kurang efektif, yang kedua media terbatas, dan yang terakhir jaringan yang kurang bagus. Nah, yang ketiga yaitu perlu perubahan. Ya, kita mengambil keputusan bahwasanya sekolah itu memerlukan perubahan. Nah, adapun yang keempat yaitu rencana atau sering kita sebut solusi. Nah, yang mana kita memerlukan solusi. Yang pertama yaitu kita membuat media interaktif yang dimana bisa digunakan secara offline maupun online. Yang kedua, pelatihan guru. Yang ketiga, perbaikan jaringan. Nah, itu solusi yang ditawarkan. Nah, adapun yang keenam yaitu implementasi. Di mana tahap ini bagaimana cara guru menerapkan semua solusi yang diberikan kepada siswa. Nah, di bagian ketujuh ada evaluasi. Di sini kita mengecek kembali apakah siswa sekarang sudah paham apa belum. Nah, yang kedelapan adalah output atau hasil. Tujuan akhir yang dicapai, siswa mudah mengerti, bisa belajar secara mandiri, dan teknologi sekolah berfungsi secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu selesai. Masalah teratasi dan sistem pembelajaran baru yang lebih baik. Halo teman-teman, saya Adeli Azahra yang akan menjelaskan terkait aplikasi media pembelajaran digital serta poster aplikasi media pembelajaran digital sistem pencernaan manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan aplikasi media pembelajaran digital berbasis WebView dengan materi sistem pencernaan manusia. Aplikasi ini dikembangkan sebagai inovasi media pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep sistem pencernaan secara lebih konkret, menarik, dan mudah diakses. Secara konseptual, aplikasi ini mengintegrasikan multimedia pembelajaran seperti teks, gambar, dan evaluasi interaktif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa karena menyajikan materi secara lebih variatif dan tidak monoton. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, halaman pembuka sebagai tampilan awal aplikasi.
Yang kedua, menu utama yang memudahkan navigasi pengguna. Yang ketiga, materi organ dan proses pencernaan yang disajikan secara sistematis, serta penjelasan jenis pencernaan, dan tidak lupa juga ada kuis interaktif sebagai evaluasi pembelajaran navigasi sederhana yang bersifat user-friendly. Fitur kuis interaktif menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai evaluasi langsung untuk mengukur pemahaman siswa setelah mempelajari materi. Dalam pengembangan media pembelajaran, fitur evaluasi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Selain itu, aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak memerlukan instalasi karena berbasis web. Yang kedua yaitu dapat diakses secara fleksibel baik online maupun offline. Yang ketiga yaitu tampilan sederhana dan mudah dipahami serta dapat mendukung pembelajaran mandiri. Secara pedagogis, aplikasi ini juga mendukung model pembelajaran mandiri di mana siswa dapat belajar sesuai kecepatan dan kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya visualisasi materi dan interaktivitas, aplikasi ini mampu mengatasi keterbatasan pembelajaran konvensional yang seringkali hanya berbasis teks, sehingga siswa lebih mudah memahami proses pencernaan yang bersifat abstrak. Aplikasi media pembelajaran ini merupakan bentuk implementasi teknologi pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada materi sistem pencernaan manusia. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai buku panduan penggunaan pada aplikasi. Nah, pada buku panduan ini terletak 12 halaman, di mana halaman pertama yaitu adalah sampul, yang kedua adalah kata pengantar, yang ketiga adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, tujuan penggunaan aplikasi serta manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah halaman berikutnya adalah deskripsi aplikasi. Di sini kami menjelaskan mengenai aplikasi tersebut dan apa alasan kami membuat aplikasi ini, serta ada fitur-fitur penggunaan pada aplikasi dan kelebihan pada aplikasi tersebut. Nah, halaman selanjutnya adalah persyaratan penggunaan. Di sini kami menjelaskan syarat-syarat apa yang ingin disediakan ketika pengguna ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, pada halaman selanjutnya adalah panduan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di sini saya tidak menjelaskannya karena akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada halaman selanjutnya adalah penutup. Di penutup ini kami mensyukuri bahwasanya kami dapat membuat aplikasi ini dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu adalah profil pengembang. Di sini kami menjelaskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini dan buku panduan ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poster media pembelajaran digital sistem pencernaan manusia. Pada bagian kiri poster ditampilkan organ-organ pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, serta organ pendukung seperti hati, empedu, dan pankreas. Visualisasi ini membantu siswa memahami alur proses pencernaan secara sistematis. Pada bagian kanan poster terdapat fitur utama aplikasi yaitu halaman pembuka, menu utama, materi, organ, dan proses pencernaan, jenis pencernaan, dan kuis interaktif, serta navigasi yang mudah digunakan. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, seperti tampilan yang sederhana, dapat diakses tanpa instalasi, mendukung akses online maupun offline, serta menyediakan evaluasi langsung melalui kuis. Untuk mengakses aplikasi pengguna dapat memindai QR Code yang tersedia pada poster. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar serta mempermudah pemahaman siswa terhadap materi sistem pencernaan manusia. Pada bagian ini dijelaskan hasil evaluasi media pembelajaran digital. Berdasarkan angket, media ini memperoleh penilaian sangat baik pada seluruh aspek. Media dinilai memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan, serta materi yang jelas dan membantu pemahaman siswa.
Selain itu, media juga mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar serta mempermudah guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media ini layak digunakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada bagian visual, khususnya gambar yang kurang representatif, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar media menjadi lebih optimal. Inilah prompt yang kami gunakan dalam penyusunan pembuatan aplikasi media pembelajaran, poster, serta flowchart. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu buku Ajar Ilmu Pengetahuan Alam SMP kelas 8 Kemendikbudristek tahun 2021 serta link untuk mengakses aplikasi dan Google Drive dan yang pastinya hasil dokumentasi saat melakukan wawancara langsung pada guru di MTS Negeri Takalar.